warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sofiani SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan BIK 1 tahun 2025, sekaligus guru MTSS Cacang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan BIK 1 tahun 2025 dengan materi adab berdoa sesudah salat. Materi ini adalah materi akidah akhlak kelas 7 semester 2 bab 9 tahun 2025. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu semuanya yang soleha, pada hari ini apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Baiklah anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, ibu senang sekali bertemu dengan kalian semua. Dengan bidang studi apa kita pelajarannya hari ini? Akidah. Bidang studi akidah. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu kepada anak ibu sebagai kita kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum pelajaran mulai, ada baiknya ibu mengambil absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya alamin, ada semua ya. Mau cek dulu perhatian. Coba pilih apa kalau ada tempatnya ya. Di bawah bangku ada sampah. Sebab ananda pasu kebersihan itu adalah bagian dari tempat ini tertuang. Semuanya kita masuk pada materi yang baru. Itu akan mengulang materi yang sebelumnya. Yang minggu lalu adalah adab membaca Al-Quran. Apa itu adab membaca Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu mulut kita harus bersih. Kita dulu sebelum membaca Al-Quran mulutnya harus bersih. Tempat yang bersih. Kita membaca Al-Quran itu tempatnya juga harus bersih. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kita membaca Al-Quran harus secara baiknya menghadap kiblat. Yang keenam membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ke berapa lagi? Yang ketujuh, yaitu mulailah dengan membaca bismillah setiap awal dari membaca surah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir yang 8 apa? Yaitu khusyuk. Khusyuk itu maksudnya adalah kita bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, khusyuk tanpa pikirannya melayang ke sana. Jadi ada 8-nya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru akidah akhlak, yaitu dengan judul adab berdoa. Dengan tujuan pembelajarannya
Yaitu coba kamu perhatikan ke depan ya. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pendidikan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk menunjukkan pribadi untuk mampu bersaing dalam kehidupan di era global. Kemudian dalam bidang adab, mana peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab salat, adab salat, adab zikir, adab membaca Quran, adab berdoa, adab kepada orang tua, adab kepada guru, saudara, teman, tetangga, adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, terdapat menyesuaikan diri dengan norma. Iya, intinya. Kemudian lapan doa. Di sini ada doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari materi yang Ibu terangkan tadi, semuanya ada pertanyaan? Ada paham? Bermantik ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa arti berdoa? Buat tunjuk tangan. Berdoa menurut bahasa adalah memanggil atau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menundukkan kepala atau merendahkan diri. Bagus, 100%. Jadi, silakan menunjukkan menurut bahasa. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu apa itu manfaat doa? Coba tunjuk tangan. Coba anak itu Zia. Silakan berdiri ya, nak. Adalah tindak demi kesusahan, menindak resiko dan sombong, menjadikan hati menjadi tenang dan tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Ya, bagus. Yaitu doa kepada kedua orang tua. Coba sebutkan wakilah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kalau kita punya keinginan sesuatu tetapi belum terwujud, kita merasa kecewa apa tidak? Iya kan? Catat ya. Catat. Yang kelima, suara dan pihak lembut atau perlahan. Yang keenam, tidak terbiasa. Alhamdulillah. Paham semua? Ada pertanyaan dari yang video? Tidak. Dengan lagu tempat tetap kata Rahman. Wa
kepada Allah, menundukkan kepala, mengangkat tangan, menghadap kiblat. Kedua, lembutkan di madhab berdoa. Pertama, melembutkan suara, tidak tergesa-gesa, suci, khusyuk, muslim. Ketiga, mengapa berdoa dikatakan sebagai inti dari ibadah? Jelaskan. Karena ibadah adalah karena kita itu mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa adalah satu cara untuk memohon atau meminta segala sesuatu kepada Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Dari hasil diskusinya ada pertanyaan? Ada kelompok A, kelompok C ada pertanyaan? Tidak. Ada nggak pertanyaan atau ada yang menambahkan, ada yang kurang? Tidak. Paham semua? Kelompok C ada pertanyaan untuk kelompok A? Ada yang ditambahkan? Nah, kalau tidak, silakan bertanya. Terima kasih ya, Nak ya. Ya, coba membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok C. Jelaskan tata cara berdoa dalam Islam. Menyatakan kedua tangan ke atas menghadap kiblat. Kelima, ada berdoa dalam keadaan suci, tidak berburu. Mengapa berdoa dikatakan sebagai inti dari ibadah? Karena dekat dengan Allah karena memberikan kepada dia. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi yang dibacakannya tadi maksudnya itu adalah tata cara berdoa menurut dalam Islam itu adalah menengadahkan tangan ke atas. Maksudnya begini, kita berdoa tangannya seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu. Ya kan, paham? Silakan duduk naik semua. Oke ya. Di situ. Jadi ini adalah beberapa lembaran kerja peserta didik. Nah, nanti dimulai ya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu apa kesimpulannya yang dapat kamu ambil pelajaran pada hari ini. Yang pertama, pengertian berdoa. Berdoa itu menurut bahasa adalah memanggil atau meminta tolong dan meminta sesuatu. Menurut syariah adalah meminta sesuatu atau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Kemudian apa yang kedua? Manfaat doa. Yang pertama apa? Terhindar dari keputusasaan. Dalam hari ini dengan membacakan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan simpan biasa ke dalam tas dan siap kita untuk pelajaran berikutnya ya.